Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Perang Bali melawan Belanda. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini. Bali merupakan salah satu pulau di Kepulauan Sunda yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Jarak bentang Pulau Bali sepanjang 105 mil. Pulau Bali pernah dikunjungi oleh Cornelis de Houtman secara baik-baik, namun dalam perkembangannya, hubungan dengan Bali justru memburuk. Pemerintah Hindia Belanda dan kerajaan setempat di Bali mengadakan perjanjian pada tahun 1841 dan 1843, namun tidak berjalan dengan baik. Raja Buleleng berkali-kali melanggar perjanjian, dan pemerintah Hindia Belanda mempersoalkan tradisi tawang karang, yaitu tradisi Bali yang mengklaim kapal beserta isinya yang karam dan terdampar di pesisir Bali. Pemerintah Hindia Belanda menganggapnya tidak dapat diterima dalam hukum internasional dan tidak dapat membiarkan perlawanan yang dilakukan rakyat Bali karena akan memancing wilayah lain untuk ikut melawan. Latar belakang Perang Puputan Bali. Pada masa lalu, berbagai kerajaan di Bali masing-masing memiliki kekuasaan sendiri atas wilayahnya. Terdapat kerajaan Buleleng dan Karangasem di daerah pantai utara yang memanjang sampai timur laut. Sedangkan kerajaan Klungkung dan Gianyar berada di pantai sebelah timur. Kerajaan Badung berkuasa di ujung selatan Pulau Bali. Jembrana dan Mengwi berada di sepanjang pantai barat dan barat daya. Masih ada kerajaan Bangli yang terletak di tengah-tengah Pulau Bali. Kontak antara kerajaan Bali dengan Belanda sebenarnya sudah terjadi sejak abad ke-17 ketika para pedagang Belanda telah berusaha untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja Bali. Usaha itu tidak berhasil. Pada waktu itu Belanda mendekati para raja Bali dengan motif perdagangan. Usaha Belanda untuk mengikat perjanjian dengan raja-raja Bali baru mengalami keberhasilan pada tahun 1841. Raja Klungkung, Badung, Buleleng, dan Karangasem mengikuti perjanjian tersebut. Melalui isi perjanjian, tampak jelas bahwa VOC sedang berusaha memperluas daerah kekuasaannya berdasarkan Pact Nederlandica. Perjanjian tersebut menyatakan, para Raja Bali mengakui bahwa mereka berada di bawah kekuasaan Belanda. Mereka tidak akan menyerahkan kerajaannya kepada bangsa Eropa yang lain, dan bendera Belanda diizinkan untuk dikibarkan di wilayah-wilayah kerajaan tersebut. Namun Belanda merasa keberatan dengan hukum tawang karang yang telah menimpa armadanya yang menjadi penyebab Perang Bali. Pada tahun 1843, Raja-Raja Bali kemudian menandatangani perjanjian untuk menghapus tawang karang, namun mereka tidak sungguh-sungguh menepatinya, sehingga perselisihan dengan Belanda mulai muncul. Pada tahun 1845, Belanda menekan Raja Buleleng, Klungkung, dan Karangasem untuk menghapus tawang karang, namun ditolak. Raja Buleleng merasa gelisah karena Belanda menuntut penggantian atas kapal-kapal yang dirampas, biaya perang, dan mengakui kerajaannya menjadi bagian dari wilayah Belanda. Patih Buleleng I Gusti Ketut Jelantik mengatakan bahwa tuntutan tersebut tidak dapat diterima. Kemudian ia menggalang kekuatan pasukan kerajaan, melatih prajuritnya berperang dengan lebih intensif dan menambah perlengkapan serta persenjataannya. Begitu pula dengan kerajaan lain yang diam-diam menggiatkan kegiatan pasukannya. Belanda kemudian mengultimatum pada 14 Juni tahun 1846 yang berlaku selama 3 kali 24 jam agar Bali memenuhi semua tuntutannya. Perang Buleleng, ekspedisi Belanda yang pertama. Pada bulan Juni tahun 1846, Belanda mengerahkan pasukan dan kapal yang dipimpin oleh Engelbertus Batavus van den Bosch.
Pasukan Belanda terdiri dari 1.700 prajurit, di antaranya ada 400 prajurit Eropa dipimpin oleh Letkol Gerhardus Becker. Ultimatum kepada Raja Buleleng berakhir pada tanggal 17 Juni, dan pada hari berikutnya, pasukan Belanda di bawah pimpinan Abraham Johannes de Smet van den Broeke tiba dengan perlindungan senapan laut. Prajurit Bali sejumlah lebih dari 10.000 orang mencegah pendaratan tersebut, namun mereka mengalami kegagalan. Pasukan Belanda dapat maju ke persawahan yang dikelilingi oleh pasukan Buleleng. Walaupun mendapatkan perlawanan sengit, pada hari berikutnya ibu kota Buleleng yaitu Singaraja berhasil dikuasai Belanda. Pantai Buleleng diblokade dan Belanda menembaki istana raja dengan meriam dari arah pantai. Satu persatu wilayah berhasil diduduki dan istana jatuh ke tangan Belanda. Raja Buleleng berpura-pura mengalah dan sebagai patih, I Gusti Ketut Cilantik melanjutkan perlawanannya. Perang Jagaraga I, ekspedisi Belanda kedua. Dalam sejarah Perang Bali, perang ini juga dikenal sebagai Perang Jagaraga yang berlangsung pada tahun 1848. Pasukan Belanda berjumlah 2.400 prajurit yang sepertiganya adalah orang Eropa, sementara sisanya adalah orang Jawa dan Madura. Pasukan ditambahkan lagi dengan satu kompi prajurit kulit hitam Afrika yang kemungkinan berasal dari koloni Belanda di Ghana atau Pantai Emas. Mereka mendarat di Sangsit, Buleleng pada tanggal 7 Mei tahun 1848 dengan dipimpin Majen van der Wijk. Orang Bali kemudian menarik diri ke Jagaraga setelah orang Belanda mendarat. Benteng Jagaraga terletak di atas bukit, bentuknya merupakan supit urang yang dikelilingi parit dan ranjau untuk menghambat gerakan musuh. Selain laskar Buleleng yang ada di sana, kerajaan lain seperti Karangasem, Mengwi, Gianyar, dan Klungkung juga mengirim bala bantuan, sehingga pasukan Bali seluruhnya berjumlah 15.000 orang. Istri Patih Jelantik bernama Jero Jempiring juga menggerakkan para wanita untuk menyediakan makanan bagi para prajurit yang berperang. Dalam serangan tersebut, Belanda mengalami kekalahan. Perang Jagaraga II, ekspedisi Belanda yang ketiga. Pada tahun 1849, dalam sejarah Perang Bali, Belanda kembali mengerahkan pasukan yang lebih besar lagi, yaitu sebanyak 4.177 orang, sehingga terjadi Perang Jagaraga II. Perang antara rakyat Bali dan Belanda berlangsung selama 2 hari 2 malam, yaitu pada tanggal 15 dan 16 April tahun 1849. Belanda mengerahkan pasukan darat dan laut yang dibagi menjadi 3 kolone. Kolone pertama dipimpin Van Swieten, kolone kedua dipimpin Labron de Vexela, dan kolone 3 dipimpin Poland. Benteng Jagaraga jatuh ke tangan Belanda setelah terjadi pertempuran yang sengit. Kemudian Belanda berlayar ke Bali Selatan dan mendarat di Padang Bay untuk menyerang Klungkung. Sementara itu Belanda juga bersekutu dengan kerajaan Lombok untuk melawan Karangasem yang sudah lama bermusuhan dengan Lombok. Pasukan Lombok ikut ke kapal Belanda dan turut menyerang para pemimpin kerajaan Buleleng. Raja Buleleng dan I Gusti Ketut Cilantik terbunuh dalam pertempuran ini, sedangkan penguasa Karangasem melakukan ritual bunuh diri. I Gusti Ketut Cilantik menjadi salah satu pahlawan nasional dari Bali. Belanda melanjutkan serangan ke Klungkung, menduduki Goa Lawah dan Kusamba. Di sana pasukan Belanda terkena wabah disentri, sehingga kekuatan pasukan menurun. Majen Michel tewas ketika Dewa Agung istrikannya memimpin serangan pada malam hari terhadap Belanda di Kusamba. Belanda mundur ke kapal mereka ketika menghadapi kekuatan 33.000 orang dari Badung, Gianyar, Tabanan, dan Klungkung. Kerajaan Karangasem dan Buleleng menawarkan penyerahan diri sehingga akan disepakati perjanjian baru. Kemudian Van Swieten kembali ke Padang Bay dan pada tanggal 12 Juni tercapai persetujuan di mana Jembrana dinyatakan sebagai bagian dari Hindia Belanda dan kerajaan Bangli digabung dengan Buleleng. Perjanjian tersebut kemudian menjadi dasar dari kekuasaan Belanda atas Bali. Setelah itu masih terjadi berbagai perlawanan dalam sejarah Perang Bali.
Pada tahun 1858, Inyoman Gempol mengangkat senjata untuk berperang melawan Belanda. Dan tahun 1868 terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Ida Maderai, tetapi keduanya gagal. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang sejarah Perang Bali melawan Belanda. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.